ke-32, 7 November 2021. Petugas liturgi minggu depan, Minggu pagi lingkungan Santo Kristoforus, Minggu sore lingkungan Santa Maria Magdalena, penghias altar panitia komuni pertama. Akan dilaksanakan penerimaan komuni pertama hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon doa dan dukungan dari seluruh umat. Telah dibuka pendaftaran baptisan anak atau balita dan dewasa. Untuk itu pendaftaran bisa langsung di sekretariat paroki pada hari dan jam kerja. Di toko buku Vincentian masih tersedia buku Umat TPE 2020 dengan harga Rp15.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli silahkan ke toko buku Vincentian, dan apabila persediaan sudah habis bisa pesan, nanti akan dipesankan. Pertemuan ketua lingkungan, ketua stasi, baik wilayah kota, wilayah Posarang maupun wilayah Gringging akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 pukul 19 di Aula Paroki. Untuk itu mohon kehadiran Bapak Ibu Ketua Lingkungan dan Ketua Stasi dalam pertemuan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, pandemi COVID-19 belum berlalu. Mohon umat tetap menjalankan prokes dengan ketat dan mohon kerendahan hati dan kerjasama bagi kita untuk terus mengikuti ketentuan yang sudah berlaku, karena semua itu demi keselamatan kita bersama. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian. Sebagai satu
Pada perayaan Ekaristi ini kita mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal bagi Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Sri Rumani, dan semua jiwa di api penyucian, juga bagi Ibu Yosefin Mistiah. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sister, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-32. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita, akan tetapi seringkali kita justru tak mampu membalas kasih Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita, marilah kita menundukkan kepala kita, mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita nyatakan tobat kita di hadapan Allah bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Abraham Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama, Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan. Beberapa waktu lamanya,
tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia masukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menurut Anda, mana yang pantas untuk diberikan kepada orang yang Anda hormati? Sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik? Sesuatu yang baru atau sesuatu yang bekas atau sisa? Mana kira-kira yang akan Anda pilih untuk Anda berikan kepada orang yang Anda hormati? Tentu kita akan sepakat bersama bahwa kita akan memberikan yang terbaik bagi orang yang kita hormati. Kita pasti akan memberikan yang baru bagi orang yang kita hormati. Tidak mungkin kita berikan yang sisa atau bekas kita. Tidak mungkin. Kalau zaman dahulu, biasaannya adalah orang tua itu makan terlebih dahulu. Bapak itu makan terlebih dahulu. Bukan karena bapaknya otoriter, tapi mau menghargai orang tua, orang yang lebih tua. Maka lebih dahulu bapaknya. Kalau bapaknya belum mulai, maka yang lainnya itu juga tidak akan mulai. Tapi pengaruh zaman saat ini membuat pergeseran nilai-nilai yang sungguh berharga, sungguh bernilai dalam hidup kita. Maka tidak heran kalau kita juga terpengaruh dengan pola perilaku yang demikian. Sekarang bapak makan atau tidak itu urusan terakhir. Yang penting begitu alarm perut bunyi, makan, selesai. Dan pergeseran ini sungguh-sungguh menghilangkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita juga tidak mampu lagi memberikan yang terbaik bagi orang yang kita hormati, bagi orang yang kita hargai dalam hidup ini. Dan oleh karena itu juga terpengaruh dalam hidup kita, dalam karya pelayanan kita kepada Tuhan. Sikap kita kepada Tuhan juga demikian. Kita tak mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tak mampu memberikan
yang berharga dari hidup kita kepada Tuhan. Dan itulah yang sering kali kita lakukan dalam hidup ini. Kita ini sering kali menjadi orang-orang kaya yang memberi Tuhan dari kelebihan. Artinya apa? Tuhan hanya kita beri sisa-sisa dari apa yang kita miliki. Kita tidak mampu menjadi janda yang miskin, yang memberi dari kekurangan kita. Kita seringkali memberi dari kelebihan kita. Dengan berbagai alasan, kalau kita tidak punya apa yang bisa kita berikan. Kekhawatiran itu seringkali merenggut apa yang hendak kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Padahal kita lupa seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Ketika ia tak memiliki apapun untuk diberikan kepada Elia. Ketika Elia meminta kepada janda di Sarfat itu. Dan ketika ia menuruti apa yang diminta oleh Elia, maka dalam buli-bulinya tak pernah habis. Dan ketika kelaparan itu melanda, ia tetap hidup karena dalam buli-bulinya berlimpah-limpah untuk kehidupan yang ia harus jalani. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita akan terus dililit oleh keraguan-keraguan dalam hidup kita, oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang membelenggu hidup kita, sehingga membuat kita tak mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita hanya mampu memberikan Tuhan ala kadarnya. Kita hanya mampu memberi Tuhan sisa-sisa dari apa yang kita miliki. Maka menjadi pertanyaan yang patut kita refleksikan. Kalau itu yang terjadi, kita hanya memberi Tuhan sisa-sisa dari apa yang kita miliki. Pertanyaan yang patut kita refleksikan, sungguhkah Tuhan berharga di mata? Sungguhkah Tuhan kuhormati dalam hidup? Sungguhkah Tuhan yang kuhargai dalam hidup? Kalau Tuhan sungguh kuhargai, kalau Tuhan sungguh kucintai, seperti halnya Dia mencintai kita, maka kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, seperti halnya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Ia memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagi Anda dan saya, patutkah kita memberi ala kadarnya kepada cinta Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita? Ataukah kita akan berusaha mulai hari ini untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Dan tentu yang diharapkan oleh Tuhan bukanlah sisa-sisa dari apa yang kita miliki, tetapi apa yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan? Segala apa yang kita miliki. Segala apa yang kita miliki, waktu yang kita miliki. Seringkali kita memiliki waktu hanya karena kita tak memiliki kegiatan yang lain, lalu kita memberikannya kepada Tuhan. Ketika kita menganggur, ketika kita tidak punya pekerjaan, kita mau melayani dengan Tuhan. Tapi ketika pekerjaan itu datang, mulai lupa. Mulai perlahan-lahan menarik diri. Perlahan-lahan tidak terlihat. Harusnya yang kita lakukan adalah di tengah kesibukan yang kita miliki, di tengah keterbatasan waktu yang kita miliki, kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Dalam setiap karya pelayanan kita, dalam setiap doa-doa kita. Doa bukan hanya saat kita punya waktu, tetapi di tengah kesibukan kita menyempatkan diri kita, mengambil sebagian waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah yang hendaknya kita lakukan sebagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup kita.
Maka mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Anda dan saya diajak oleh Tuhan untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Hari ini kita menjadi siapa? Menjadi orang kaya yang memberi Tuhan dari kelebihan kita. Artinya memberi Tuhan sisa-sisa yang kita miliki. Ataukah kita hari ini menjadi janda yang miskin, yang memberi Tuhan dari segala kekurangan kita. Yang Tuhan harapkan adalah kita menjadi janda yang miskin, yang memberikan segala yang kita miliki kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki segala sesuatu, tapi segala sesuatu yang kita miliki hendaknya menopang kita dan membantu kita untuk semakin mampu melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Semakin mampu memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan menjadi hambatan bagi kita untuk melayani Tuhan, tetapi semakin membantu kita untuk melayani Tuhan. Maka mari kita hari ini belajar untuk menjadi janda yang miskin, yang memberi bukan dari kelebihan yang kita miliki, tetapi memberi dari segala kekurangan yang ada dalam diri kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.